Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah malam yang berbahagia ini kita membuka kajian interaktif. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqamah, yang membantu perjuangan jihad dakwah kami ini. Ya Allah, tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Silakan, fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya maksud tentang adat kita terhadap Al-Quran. Jika ada orang ingin bersedekah atas Al-Quran, tapi mau menempel keluarga di yang memberikan itu, Ustaz, ada fotonya juga, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, hukumnya dan baiknya seperti apa? Terima kasih. Oke, silakan. Fadhal. Ustaz mau nanya mengenai muawiyah kan? Apa itu? Muawiyahnya itu kan muawiyah itu kan tadi pertama Ustaz. Nah, itu muawiyah itu dia ahli fikih apa tasawuf, Ustaz? Kalau dapat fikih atau tasawuf itu. Kemudian dua, apabila kita ada pengurusan, kemudian ijazah ngasih jasa amanah. Nah, memang amanah ini dan jasa ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, mana yang apa kita pakai semua, apa tergantung kita sendiri mengobat, kita mana yang membutuhkan. Apa ijazah maksudnya? Ijazah kan wirid gitu. Terus nanti mana kalau perlu kasih juga bisa. Nah, mana yang apa kasih mau butuh terpakai gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita bisa. Itu. Ada yang lain? Silakan. Saya cuma menanyakan mengenai beberapa yang pada ketika tahun 80-an kedua di kampung ini ada kan ustaz-ustaz di kampung ini kalau ngaji juga kadang-kadang baca aja. Itu baca karena ada 5 orang sekaligus. Ini cuma mendengarkan, oh kamu dunia panjangan, oh dunia pendekan, lama terlalu panjang. Dalam itu maksud saya gini, itu enggak sekaligus 5-5-nya dibaca apa, muridnya membaca. Kok bisa seperti itu? Itu kenapa bisa gitu?
Coba diulang tadi maksudnya gimana? Begini, zaman dulu di daerah sini itu kalau ustadz mau mengajar ngaji atau membaca sekaligus 5 orang sekaligus dengan ayatnya yang berbeda, suratnya yang berbeda sekaligus. Ustadz cuma mendengar. Ketika muridnya katakan salah, oh ya kamu ulangnya terlalu panjang. Ini alif nggak dibaca. Maksud saya, kok Ustadz bisa seperti itu dalam waktu yang sama orang sekaligus baca? Itu amanah yang dipakai. Pertanyaannya maksudnya apa pertanyaannya? Kok bisa begitu Ustadz? Ustadz dulu itu kenapa bisa gitu? Iya. Oh. Kok bisa tahu gitu? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama adalah apa hukumnya Al-Qur'an ditaruh gambar? Kita mau bersedekah, kita taruh gambar kita atau gambar orang tua kita telah meninggal dunia. Kalau dia mushaf yang dia murni mushaf saja, tidak ada tafsir, tidak ada terjemahan, haram. Kalau dia ada terjemahan tapi dia Quran juz 30 juz, kita taruh gambar, makruh, tak beradab. Mushaf jangan taruh gambar kita, jangan diletakkan gambar nenek moyang kita. Kalau Yasin itu masih ditoleransi karena dia penggalan. Itu pun sebaiknya seharusnya jangan kalau bisa. Tapi karena dia penggalan masih ditolerir ya. Jadi kalau Quran yang 30 juz sebaiknya jangan. Maksudnya terjemahan. Kalau yang mushaf murni haram. Haram. Mutlak. Udah. Hukum asal terjemahan Al-Quran saja haram. Hukum asal. Menterjemahkan Al-Quran saja hukum asalnya haram. Karena sudah pasti tidak akan sesuai dengan wahyu Al-Quran yang sesungguhnya. Sudah pasti. Makanya penting ada tafsir. Makanya terjemahan itu terus diperbaharui. Pasti salah. Karena bahasa Arab Al-Quran itu apalagi bahasa wahyu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah cukup kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, belum lagi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, segala puji. Alhamdulillahi untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam yang mana? Alam banyak, ada alam langit, ada alam planet, ada alam laut, ada alam roh, ada alam barzah, ada alam rahim. Hukum asal terjemah saja haram, hukum asal. Tapi untuk supaya mempermudah dakwah kepada umat Islam mesti dikasih toleransi untuk kemaslahatan, memandang kemaslahatan. Udah, apalagi menyelipkan di mushaf dengan gambar-gambar yang lain. Jadi MUI dulu pernah sempat membolehkan Quran itu supaya bikin daya tarik, bikinlah gambar-gambar cerita. Jadi Al-Quran diapakan sebagai cerita. Jadi berbentuk gambar ceritanya. Saya murni mutlak, kebetulan saya pernah dipercaya tentang masalah menghalalkan bagaimana mencetak Al-Quran, dari tata caranya mencetak, bagaimana kalau rusak dan sebagainya di Bogor oleh MUI Pusat dulu. Saya disuruh menulis itu. Adab-adabnya dari kertasnya, sumbernya, bagaimana cara mencetaknya, setelah dicetak, diproduksi, terus. Nah, di situ ada pertanyaan. Dulu sempat pernah dikeluarkan, mushaf diperbolehkan. Saya pribadi mutlak mengharamkan itu. Tidak boleh. Kecuali kalau dia bukan mushaf. Bukan 30 juz seperti Yasin. Nah, itu dia ya. Jadi saya kira udah jelas ya. Kalau Quran jangan. Jadi kalau dia ada terjemahannya, ada tafsirnya, sekali lagi saya ulang, makruh. Dan itu tak beradab. Bukan berarti makruh itu sementang kita tidak berdosa kita bikin, jangan. Tercela. Jadi sebaiknya jangan. Kecuali kalau Yasin itu saya ulang-ulangi supaya jangan salah paham ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah
tentang Muawiyah. Kenapa pertanyaan apakah dia sufi atau ahli fikih? Sahabat tabi'in sebuah contoh, suri tauladan untuk generasi terakhir, ulama mutaakhirin. Mereka itu rujukan utama. Mereka lah yang menafsirkan Quran dan Sunnah. Jadi tasawuf itu sumbernya Quran dan Sunnah. Bagaimana warak mereka, bagaimana juhud mereka, meskipun mereka seorang presiden, khalifah. Bukan berarti Muawiyah yang kekuasaannya asal mulanya adalah merebut daripada kekuasaan Imam Ali, dia tidak zuhud. Jangan salah diartikan. Jadi tabi'in, para sahabat dulu, kita katakanlah Umayyah, itu orangnya juga zuhud. Jadi kekuasaan yang mereka ingin pegang itu adalah bagaimana mereka ingin bisa menyebarkan dakwah Islam lebih besar, lebih luas. Jadi bukan, makanya ini panjang kalau kita cerita Muawiyah, karena nanti akan banyak cerita-cerita fitnah sebagaimana terbunuhnya Imam Ali, termasuk terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah yang 12 Sayyidina Hasan dan Husain. Itu juga peristiwa pada masa itu. Sehingga kalau orang-orang Syiah memfitnah Muawiyah lah penyebab kematian itu dan yang membunuhnya. Jadi itu panjang. Peristiwa-peristiwa politik dahulu terjadinya konflik dari sejak Rasulullah SAW wafat. Bahkan ketika Khulafaur Rasyidin, yang pertama Abu Bakar Siddiq sendiri, itu sendiri sebenarnya nggak disetujui oleh pembesar Madinah. Jadi puak-puak orang-orang Madinah juga mengatakan kamilah yang lebih berhak, karena Rasulullah wafat di Madinah dan Rasulullah hijrahnya terakhir di Madinah. Kami orang tempatan, kami orang pribumi, kami orang apa nama istilahnya sekarang? Orang-orang Ansor, orang pendatang. Masa gubernur DKI orang Solo? Tak boleh. Nah, padahal bukan di situ ukurannya. Ukurannya adalah siapa yang pertama kali memeluk Islam, dan siapa yang pertama kali orang yang kuat imannya kepada Rasulullah. Siapa mereka ilmunya yang lebih dalam, itu dulu. Bahkan Umar bin Khattab yang lebih dalam ilmunya saja, kenapa Abu Bakar Siddiq yang didahulukan? Pertama dari segi umur, yang kedua Abu Bakar Siddiq orang tua yang pertama kali masuk Islam. Meskipun Imam Ali termasuk adalah orang pertama yang masuk Islam, tapi masih muda, di kalangan anak muda ketika itu. Jadi Rasulullah lebih tahu. Jadi banyak hikmahnya. Kenapa bukan Ahlul Bait Rasul yang jadi khalifah? Diberikan Allah takdir itu supaya jangan ada fanatisme terhadap nasab. Islam tidak perlu fanatisme, karena itu akan bisa menghancurkan umat. Bahkan gara-gara itu agama Islam menjadi kotor, berbahaya. Jadi bukan berarti kiai anaknya suci. Jadi seorang kiai terhadap diri dia sendirilah yang bertanggung jawab terhadap dirinya dengan Allah. Anak keturunannya tergantung soleh enggak. Kalau enggak soleh, kalau memang sifatnya binatang, mau dia anak kiai, mau dia keturunan apa, enggak perlu diakui, enggak bisa dijadikan anutan. Itu dia ya. Kemudian masalah ijazah. Semua ijazah itu maksudnya adalah keredoan seorang guru mursyid yang memberikan doa, zikir dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, ijazah itu adalah ilmu, kitab atau zikir dan doa yang kita dapat bersanad, bersambung dia, didapat oleh ulama, bukan didapat dari kitab-kitab atau kita dapat serampangan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu adab. Siapa saja boleh, cuma hati-hati jangan sampai ada ijazah yang
warisan-warisan doa yang sudah bercampur, walaupun katanya ada ijazahnya, ijazah doa ini, ijazah surah Yasin, ijazah qiraatul Quran, tapi ternyata dari orang-orang yang tak benar, zikirnya udah bercampur dengan perkara-perkara khurafat yang dimasukkan di sana, ada khadam, ada jin dan sebagainya. Tidak boleh. Carilah yang bersih. Kalau bersih, siapapun gurunya, silahkan, boleh, nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau orang dulu mengetes Quran sekali ngetes 5 ya, tajwidnya, sampai sekarang nggak usahkan 5, 10 pun bisa. Cuma sekarang 1 pun saya coba ngetes tajwidnya, besok nggak mau datang lagi, Pak. Saya pernah ngajar di sini, berapa tahun ngajar sini. Dulu ngetes itu tujuannya supaya mereka jadi imam nggak salah bacanya. Karena kalau salah baca nggak sah. Jadi kita sekarang tergantung. Kita nengok level. Kita sudah punya madrasah di Rosa Khassah. Nah, itu dites satu-satu. Berapa orang di sini? Lebih kurang 65 orang. 65 orang dites semua. Cuma tunggu waktunya. Kapan waktunya? Bergeleran. Iqra tetap dites. Jadi kalau dulu 5, kecil kali ada 5. Kalau saya majelis taklim seperti ini udah saya coba. Besok kamu ya, padahal saya guyon aja itu. Besok kamu ya jadi imam. Besok saya tes baca Quran. Besok nggak datang, Pak. Bertahun-tahun langsung tak datang. Jadi macam mana mengambil fadilahnya, umur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun duduk di sini supaya betah. Ya sudah, kita mencari fadilahnya, ilmu bagaimana jangan sampai mati rusak ibadahnya. Wudu nggak beres, sholat nggak bener, pelan-pelan. Tapi terus kita masukkan bagaimana cara membaca yang benar, itu pun tak dapat bertahun-tahun. Kita katakan baca Al-Fatihah harus jelas bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, hanya kecil. Hin juga lagi kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini enggak alhamdulillah rabbil alamin. Dibilangnya Allah sakit. Allah yang maha penyakit. Jangan alami. Batal sholatnya. Tapi gimana? Kan tak mungkin pula kita tonjok dia jadi imam kan? Kita udah ngajarkan bertahun-tahun. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Itu tasdik saja satu salah. Tasdik satu salah saja. Batal sholat. Dan bertahun-tahun kita terus ajarkan. Maka tanggung jawabnya sama Allah. Kalau dulu maaf ya, dulu tuan syekh kita, Allah keras Pak. Sebelum baca Quran suruh baca Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah itu seminggu itu belum tentu dapat. Kita dimarah-marahin. Kalau sekarang nggak usah kan dimarahin, baru kita suruh bisa baca ya, tak datang langsung. Makanya saya ya udah, kita mengambil kemaslahatan, masa gara-gara membaca majelis ilmu hilang. Ya nggak dapat dia baca Al-Fatihah, dapat dia ilmu yang lain. Kita mencari kemaslahatan yang lain. Ya. Jadi itu dia penting, rukun-rukun qauli dalam sholat terus diulang. Padahal sekarang zaman modern sekarang semua kita audio di internet itu banyak, bisa kita ikuti, jangan sampai salah. Ya. Jadi sebenarnya banyak hikmahnya ya. Jadi dalam dakwah itu memang kita harus nengok sikon, nengok kondisi, ala hasabil zuruf, nengok zurufnya. Kalau majelis kitab memang kita tidak mengetes satu-satu.
Sama kayak kitab gini. Kalau dalam taklim di Rasul dites, kamu coba baca seperti itu. Doroba Muhammadun al-Kalba. Dibacanya Dorobi Muhammadin al-Kalbi. Salah. Kita langsung tes, kenapa dia doroba, kenapa dia fathah, kenapa enggak dhamma, kenapa enggak kasrah. Maka ini diberisikan doroba fi'lul madi mabniun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Fi'il madi, kata kerja lampau, dia mabni, dibangun, dibina, dia pondasinya wajib fathah. Berarti kalau dorobi tidak mabni lagi dia. Kata kerja yang boleh dia berubah kata berarti isim. Dorobai darban minat darbi. Kalau di sebelumnya ada kasrah. Kenapa Muhammadun dhamma? Kenapa enggak Muhammadan? Kenapa enggak Muhammadin? Karena dia fa'il. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu, baris depan. Wa alamatu raf'i, tanda rafa depannya dhamma. Nah itu dia. Kalau belajar pendidikan, kalau dalam taklim nggak perlu lagi itu, kita baca saja lah. Jangan gara-gara mubtada khabar, jangan gara-gara fi'il madhi, hukum fikihnya tak dapat. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di Serina diterima seseorang yang kurban sapi orang tersebut belum akikah? Ini juga sudah selalu kita ulang, tapi nggak apa-apa ya. Apa hukumnya akikah dengan kurban? Kurban itu martabatnya ya. Martabat kurban kalau menurut Imam Hanafi itu wajib. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sampai Allah berikan dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Seandainya tidak ada hadis, itu jatuhnya wajib. Karena Quran mengatakan fi'il amr itu. Al-aslu fil amr lil wujub. Tapi karena ada hadis yang mengatakan kutiba alayyan nahr walam yuktab alaikum, kata Rasulullah. Diwajibkan sama aku kurban, tapi sama umatku tak wajib. Udah akikah apa hukumnya? Sunnah saja. Nah, ini nanti silakan lihat tulisan saya. Sudah mungkin 4-5 tahun yang lalu. Itu 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang mu'tabar, udah semuanya sunnah saja kecuali Imam Hanafi, mubah. Imam Hanafi mengatakan mubah. Semenjak Allah telah turunkan syariat kurban, maka martabat akikah mubah menurut Imam Hanafi. Udah, ada nggak yang mengatakan wajib? Ada, Imam Hasan Basri. Di dalam tulisan saya pun saya cantumkan itu yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah. Tapi itu bukan mazhab yang mu'tabar. Kalau kita pakai mazhab yang mu'tabar, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saya cantumkan semua kitab-kitab besar, kitab-kitab prima turas. Jadi hukum asalnya akikah adalah mubah. Jadi kalau pertanyaannya apakah sah orang berkurban sapi, orang tersebut belum akikah, ya sah, sangat bagus sekali. Malah kalau dia kurban sapi bisa untuk 7 orang, gitu ya. Jadi akikah itu pun disunahkan untuk diri dia, orang tuanya, bukan diri dia. Nah, orang tua. Tuhan boleh nggak orang lain mengakikahkan kita atau orang tua kita? Boleh. Sebagaimana Imam Ali miskin. Lahir anak Hasan dan Husain, tak sanggup berkurban. Tapi Allah takdirkan Rasulullah pun tak sanggup. Maksudnya nggak sanggup, 1 laki-laki 2 ekor kambing. Karena Rasulullah memerintahkan, sebagaimana Sayyidatu Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, Rasulullah menganjurkan kalau laki-laki 2 kabsyain, 2 kambing. Kalau perempuan 1. Sementara Rasulullah mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Husain 1 ekor. Itu apa hikmahnya? Allah ketika itu Allah berikan rezeki Rasul tidak mencukupi supaya tidak memberatkan umatnya. Itu dia ya. Kemudian akikah itu kapan saja boleh. Tidak, sunnahnya ketika setelah 7 hari, kelipatan 7 hari, 14 hari, kelipatan lagi 7, 21 hari. Enggak juga bisa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwah, setelah menjadi rasul 40 tahun.
Wallahu taala alam bisawab itu ya. Bila harta hibah dari orang tua, apakah anak-anak kita juga pembagian dari harta tersebut? Bila harta hibah dari orang tua, apakah anak-anak kita juga apa nih? Punya bagian dari harta tersebut. Punya bagian. Ini hibahnya kemana? Dari orang tua ke anaknya gitu. Dari orang tua kita ke kita gitu kan. Iya. Terus anak kita juga pasti Oh cucu. punya hak. Kalau hibah itu tergantung kepada siapa yang dihibahkan. Kadang-kadang ada dia mengasih hibah kepada anak dan kepada cucunya juga. Tapi kalau hanya kepada anak, maka punya anak nanti jadi warisan untuk cucunya gitu. Nah itu dia. Cuman kalau saking kayanya dia, banyak tanahnya, miskin dia, tapi tanahnya banyak kali. Nah itu biasanya saya lihat ada di sini. Gitu dihibahkan kepada anaknya, cucunya pun dapat. Jadi kalau anaknya dapat 5 kontrakan, cucunya 1 kontrakan, nah gitulah kan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau hibah, tetap nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Beda dengan faraid. Kalau faraid tidak akan ditanya Allah lagi. Jadi jadinya nanti waris buat anak kita gitu. Iya, hibah itu jadi waris untuk anak kita. Kalau dalam Al-Quran disebut wa ta'kuluna turutha aklan lamma. Kata Allah, banyak kali kalian ini kata Allah memakan harta waris dengan cara haram. Itu hibah tadi, penyebab hibah ini banyak yang haram. Percayalah, setiap hibah pasti nggak adil. Kita mengatakan ridha karena kita sebagai anak, kita nggak bisa menolak orang tua yang punya harta. Nah, itu dia ya. Jadi terserah mana mau pilih, mau hibah atau faraid. Kalau faraid tidak ditanya Allah di akhirat, di alam barzakh dan akhirat. Tapi kalau hibah wajib dipertanyakan. Bagaimana bisa adil? Dia kasih hibah 1 kontrakan untuk perempuan, 1 kontrakan untuk laki-laki. Bisakah dikatakan adil? Sementara perempuan dipinang orang, laki-laki meminang orang. Tanggung jawab laki-laki lebih besar, membayar hutang ayahnya, bertanggung jawab kepada adik-adiknya, adik perempuannya, kakak perempuannya. Ingat, seorang wanita selagi dia belum kawin, meskipun sudah umur 70 tahun, keluarga dekatnya wajib bertanggung jawab. Akhud syakik, keluarga kandung. Hati-hati itu. Beda laki-laki. Laki-laki sudah balik, tanggung jawab dia sendiri. Cuman kejam lah kalau kakaknya kaya, dia nggak ngasih bantuan ya kan, itu aja. Nah, wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Fadhal. Nanti. Silakan. Silakan. Pak Rijal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca nasihat Imam Nawawi ya untuk umat akhirnya. Itu yang pertama taubat, ada 3. Yang kedua kebaikan, yang ketiga syafaat. Nah, gimana cara kita memperoleh syafaat kita? Syafaat. Iya. Maksudnya gimana tadi? Iya, Imam Nawawi pernah berpesan atau nasihat untuk umat akhir zaman. Itu ada 3 saya baca. Yang pertama taubat, yang kedua kebaikan, yang ketiga syafaat. Gimana cara kita memperoleh syafaat itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak dari hasil zina itu dapat juga hak waris seperti anak kandung? Itu aja ya. Ya. Silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau menanyakan tentang ayat yang di Al-Fatihah. Apa? Dia kenal menjalankan Islam itu. Maka ketika dia kenal menjalankan Islam itu menggunakan tak. Itu kan kata domain kedua, kata domain kedua. Sedangkan kalau yang kedua itu ketika menggunakan pada Allah itu biasanya masuk pada di domain kedua. Kan misalnya dia pun asma'i. Kenapa pakai kata itu? Terus sampai ketika ada yang diskusi yang menyatakan kalau ketika seorang hamba mengucapkan dia karena memberikan saya, Allah bilang kalau ini perjanjian antara aku dengan hamba. Jadi maksud ayat itu Ya. Ada yang lain?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai ini Ustaz, ini saya agak lupa ya. Untuk membaca Quran itu kita fadilahnya kita kasih ke keluarga kita yang udah almarhum, terutama orang tua. Itu kita niatnya gimana ini Ustaz? Apa selama kita baca saat itu juga, terus besok masih dibacain lagi nggak itu untuk orang tua kita itu? Doanya itu gitu. Apakah sekali itu aja? Apakah besok nggak usah dibaca lagi? Niat dari. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Masih ada hubungan dengan Al-Quran, ada kita terhadap Al-Quran dan kitab-kitab yang isinya ada ayat Al-Quran. Ketika sudah rusak, kebakar ataupun kebanjiran, itu baiknya dibakar atau disimpan atau dipendam atau dikubur. Itu aja. Karena Al-Quran yang sudah rusak. Kan banyak Al-Quran sudah rusak dan sebagainya. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nasihat Imam Nawawi tadi itu sabar, taubat, berbuat baik, dan syafaat. Jadi kalau taubat itu dalam Al-Quran fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kalau dalam Al-Quran itu bagaimana kita supaya bisa selamat dunia akhirat, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kamu harus istiqamah, kata Allah. Kemudian kamu harus ikuti orang-orang yang taubat. Karena kalau kita tidak mengikuti orang-orang yang taubat, siapa orang yang soleh maksudnya? Maka amal kita bisa rusak dan kadang-kadang kita bisa terpengaruh lagi, tidak bersih. Itu tujuannya taubat itu. Meskipun kita orang soleh, terus taubat itu memang diminta. Terus dianjurkan oleh Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma wa la tadghaw. Jangan kamu sampai melampaui batas. Jangan sampai kamu berbuat yang tidak-tidak. Itu gunanya. Dari ayat ini panjang. Nanti di akhirnya nanti pertama termasuk salat, baru nanti di situ sabar. Termasuk di dalamnya sabar. Jadi ini sesuai dengan Imam Nawawi tadi. Baru ada syafaat. Syafaat ini adalah yang kelak akan bisa menolong kita. Di antaranya syafaat dari sedekah kita, syafaat dari guru kita, syafaat dari orang-orang yang pernah kita lakukan yang pernah kita perlakukan dengan kebaikan, syafaat daripada Al-Quran. Kalau seumur hidup kita nggak pernah baca Quran, bagaimana Quran bisa mengasih syafaat? Itu dia. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu min Qur'anin wa la ta'malu min 'amal illa kunna 'alaikum syuhudan, kata Allah. Hati-hati. Perjalanan hidup kita itu, kata Allah, ada saksinya. Bagaimana, apakah kamu selama hidup pernah baca Quran, pernah ikut ta'lim tentang Al-Quran atau tidak? Ada saksinya. Termasuk seluruh amal yang kamu lakukan ada saksinya, kata Allah. Itu dia ya. Itu saja tadi ya. Anak hasil zina itu masalah waris. Anak hasil zina ini juga sudah selalu kita ulang. Bahkan saya sudah ada menulis tentang itu. Anak hasil zina tergantung. Apabila 6 bulan sebelum akad dia lahir anak, maka dia tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya dan tidak berhak mendapat harta waris dari ayahnya. Paham maksudnya? Contoh, dia berzina, lahir 9 bulan, maka di bawah 3 bulan dia harus akad nikah dengan yang menzinahinya. Apabila dia di atas 3 bulan menikahinya, lahir anak, berarti tidak kurang daripada sittah syuhur minal akad, 6 bulan daripada akad, itu anak zina, tidak boleh mendapat waris dan tidak boleh dia dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi dia bin ibunya. Bisa paham ya? Nah, jadi nanti bisa dilihat tulisan saya panjang lebar tentang itu. Anak zina tidak berhak mendapat harta waris, tapi sudah ada perlindungan undang-undang sekarang. Anak zina sama ada dia nikahin ataupun tidak,
Secara undang-undang negara sudah ada, dia wajib memberikan nafkah sampai anak itu dewasa, sampai dia mandiri. Itu ada undang-undangnya. Kemudian dalam Islam tidak wajib, bukan berarti nggak boleh diberikan nafkah. Artinya tidak wajib, dan dia bukan termasuk anaknya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa iyyaka na'budu? Seharusnya na'budu iyyaka. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Kenapa ka? Kenapa enggak iyyahu? Kaf itu mukhatab. Kita langsung berbicara kepada Allah. Dan kita dahulu litakid, menguatkan, bukan seharusnya na'budu, kami menyembah iyyaka, hanya kepadamu ya Tuhan. Tapi ini enggak, hanya engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Nah, jadi di situ ada dua. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dia terakhir. Di situ Allah jawab dalam hadis qudsi pertanyaan tadi. Kata Allah, ini antara aku dengan hambaku. Aku akan ijabah apa yang ingin dia minta. Termasuk tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku memohon, aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku pertolongan. Di situ disunahkan kita berdoa, tapi jangan panjang. Allahumma firli wali walidayya. Itu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kami hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Allahumma firli wali walidayya. Ya, dalam hati aja. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum amin, Allahumma firli wali walidayya. Amin. Udah. Jadi kembali tadi ya, kenapa iyyaka? Kenapa enggak iyyahu? Kalau iyyahu dhamirnya mustatir. Hu, dia. Tidak mukhatab, lebih dekat mukhatab. Artinya kita langsung berkata kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah. Itu munajat kita dekat. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu rahasia sangat luar biasa. Kita selalu diingatkan tentang hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita diingatkan bagaimana alam ini. Sampai-sampai kita sekarang sudah mengetahui bagaimana alam langit, bagaimana alam planet, bagaimana matahari dan sebagainya. Maliki yaumiddin. Kita diingatkan selalu tentang hari kiamat. Hanya Engkau lah ya Allah, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Artinya semua amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita beriman kepada hari kiamat. Setiap hari kita sebut dalam rukun sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Jangan sampai setiap kita sebut iyyaka na'budu habis sholat ke dukun. Iyyaka na'budu, jangan sampai habis sholat ketika kita dihina orang stres. Iyyaka na'budu, jangan sampai kita setelah habis sholat kita sakit, kita mengeluh banyak, tak bersyukur. Nasta'in, memohon pertolongan kepada Allah. Nasta'in, kenapa pakai na? Kenapa enggak asta'in? Kenapa pakai domir nahnu, kami? Artinya di situ Allah ingin mengajarkan kita berdoa itu jangan hanya untuk diri kita. Kita niatkan ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku, keluargaku, ibuku, ayahku kalau belum kawin. Kalau sudah kawin, anakku ya Tuhan. Istriku ya Allah. Ya, mana tahu istrinya banyak. Nasta'in istri-istriku juga gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Berarti kita setiap sholat diingatkan bagaimana kita harus selalu mengingat siapa saja orang-orang saleh yang telah Kau berikan nikmat. Orang tuaku telah Kau berikan nikmat ya Allah. Tapi siapa nikmat yang paling tinggi? Rasul, anbiya, tabi-tabi dan sahabat dan sebagainya. Itu dia ya. Bukan orang-orang yang Kau benci, Kau murkai, makhdub, waladdallin, dan sesat. Jadi dalam surat Al-Fatihah kita selalu dibimbing jangan sampai mengikuti orang yang dimurkai Allah. Siapa? Yahudi yang sesat, orang Nasara. Sedangkan orang Yahudi dan Nasara saja tidak boleh kita ikuti, apalagi sampai orang Islam yang sesat, apalagi Majusi. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian
Bagaimana? Ini juga tadi termasuk dalam tulisan saya mengenai perlindungan Al-Quran. Jadi kalau sudah koyak, sudah usang, dibakar. Ada beberapa cara. Boleh dibakar, boleh ditanam di tanah, boleh dibuang di air, di sungai atau di laut. Sebaiknya kalau di sungai kita ini kan dangkal, dia nggak akan hilang secepat itu. Maka sebaiknya dibakar. Tapi ternyata Undang-Undang DKI kalau ketahuan membakar sampah sembarangan kena perda. Sebaiknya ditanam. Ditanam tanah nggak ada di Jakarta, iya kan? 1 jengkal pun susahnya di tanah, kita cangkul tanah orang. Jadi masalah. Dibakar pelan-pelan, selembar-selembar dibakar. Iya, selembar-selembar dibakar, debunya disiram. Begitu saja. Ada yang lain? Silakan. Oh, kemudian kita kalau mau membaca Al-Quran, kita niatkan untuk orang tua kita dari awal niatnya. Ya Allah, ma qara'tu minal Qur'an. Kalau minal Qur'an sebagian Quran. Jadi ma qara'tu, apa yang telah aku baca seluruh Al-Quran. Kita niatkan, ya Allah, aku berniat membaca Quran khatam. Aku niatkan untuk orang tuaku, anak-anakku yang masih hidup, supaya dia tercapai cita-citanya sampai selesai. Orang tuaku yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosanya, semoga Allah letakkan dia bersama orang yang soleh. Udah, kalau sudah kita niatkan untuk khotom, besoknya nggak perlu lagi. Ya udah, kita teruskan saja. Terkecuali kalau kita membaca surah Yasin dengan niat-niat yang berbeda. Kecuali kalau kita tidak punya niat untuk satu khotom, kita niatnya memang terputus-putus, mustaqil, dipisah-pisah, maka setiap membaca diniatkan. Maka sebaiknya kita setiap membaca Quran kita niatkan memang untuk orang tua kita. Itu dia. Jadi kita nggak perlu mengulang lagi. Itu dia ya. Oke. Tambahan pertanyaan jaminan tadi, saya selalu mendawamkan. Yang pertama itu wasilah itu Rasul dan ahli bait. Ditambah pada sahabat, tabiin, kedua orang tua, ustadz, guru segala macam, dan orang soleh. Itu setiap membaca Quran selalu diawamkan. Apakah boleh? Ya memang adab tadi, maaf ya, adab kita mendoakan orang tua kita bukan berarti langsung kepada orang tua. Kita harus punya adab, sebagaimana kita adab berdoa. Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, kepada sahabat, tabiin, kepada ulama guru kita, baru masukkan orang tua kita. Jadi tadi saya menjawabnya langsung poin saja. Jadi bukan berarti sementang saya katakan boleh begitu, adabnya jangan ditinggalkan. Kita sudah ajarkan berkali-kali tentang doa saja, pakai adab, termasuk membaca Quran, termasuk kita umpamanya mengamalkan zikir-zikir yang dapat dari guru, kita doakan dari Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Terus sebagaimana kita setiap membaca kitab, kita muliakan, kita doakan dulu Nabi, para sahabat, tabi'in dan para ulama, kemudian baru kedua orang tua kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustaz dari teman. Seorang rumahnya di Bintaro sana. Dia sering lihat kajian kita di YouTube. Ustaz, saya pernah menjadi ateis. Saya awal mulanya saya ceritakan, dia Muslim, dia kebetulan ekonominya berada. Dia rajin sholat, sedekah, segala macam. Tiba-tiba ada satu cobaan yang sangat berat bagi dirinya. Anaknya yang pertama itu hamil di luar nikah dan ditinggal oleh suaminya. Terus dia usahanya bangkrut, segala macam. Sampai akhirnya dia bertanya, apa maunya Tuhan, dia bilang gitu. Sampai akhirnya dia pergi ke acara galungan Kuningan itu, acara Hindu ya. Sampai dia pernah misa di Israel, tapi tidak mendapat ketenangan. Akhirnya dia memutuskan untuk ateis selama beberapa tahun, ada 6 tahun dia ateis. Saat ini dia kembali lagi ke Muslim. Apakah dia di jeda antara dia Muslim dan ateisnya dan Muslim lagi itu bagaimana? Gitu. Iya, itu dia ya. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, Allah itu kan tunggal esa, tapi di beberapa ayat Quran itu Allah menyatakan dirinya sebagai makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana penjelasan Ustaz? Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang dulu dia Muslim, kemudian murtad, Muslim lagi. Udah semuanya gugur.
Antara dia muslim sampai dia murtad, semuanya gugur. Semuanya gugur. Wa ahbatu amalu, semuanya hilang. Ketika dia masuk Islam lagi, diulang dari nol. Udah, wajib dia qadha berapa tahun dia murtad. Dari dia balik, wajib dia qadha salatnya, wajib dia qadha hajinya kalau dia pernah haji. Wajib dia qadha zakatnya. Berapa tahun dia dari balik, dia kaya, dia murtad berapa tahun, dihitung. Itu dia. Percayalah, kalau dia ikhlas menjalankan itu, dia akan bisa mendapatkan makom yang tanpa dia sadari. Dia akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita menjalankan taubat itu sebagaimana dosa kita harus bisa lebih daripada yang kita lakukan. Insya Allah makom kita akan bisa lebih tinggi, bahkan kalau kita ikhlas daripada orang yang soleh. Tapi kalau kita ikhlas menjalankan taubat itu, jadi taubat itu bukan berarti dia sebagai masuk Islam mudah gitu-gitu saja. Dulu dia penzina, dulu dia pemabuk, sedekahnya nggak ada, ini nggak ada. Yang penting Islam saja, sholatnya pun centang perenang, nggak bisa. Maka makom dia rendah. Jadi gugur semua ya. Dan wajib dia qadha, sholatnya dia qadha, zakatnya dia qadha, puasanya dia qadha, rukun Islamnya dia qadha, hajinya juga begitu. Itu dia. Wallahu taala alam bisa. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu domir nahdu. Kata-kata na banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kalimat nahnu, Allah selalu menyebutkan kalimat nahnu, kami, itu bukan berarti Allah itu banyak. Allah itu esa. Artinya Allah ingin menceritakan aku punya makhluk bersamaku. Dan makhluk itu juga akan aku jadikan untuk pelindungmu, untuk menjagamu. Apa itu? Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwa alladzi yusalli 'alaihi wa malaikatahu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa 'adda lahu ajran karima. Orang yang berzikir pagi sore siang malam, Allah dan malaikat selawat sama dia. Apa selawat Allah? Mengampunkan. Apa selawat malaikat? Mendoakan. Jadi orang-orang saleh selalu dilindungi oleh para malaikat. Jadi Allah pakai kata-kata nahnu, bukan hanya makhluknya yang malaikat atau yang bernyawa, bahkan Allah ingin menunjukkan nahnu, makhluk yang Allah itu menceritakan ada makhluk, bukan hanya manusia. Ada matahari, ada bulan, ada pagi, ada sore, siang, dan makanya Allah itu bersumpah wasyamsi wa duhaha. Allah, aku bersumpah, kata Allah, atas matahari. Kenapa dia bersumpah kepada makhluknya? Tapi kita diharamkan bersumpah kepada makhluk. Apa sebabnya? Bahkan Allah bersumpah untuk terhadap cuaca, duha. Wal qamari idza talaha, wa itu qasam. Allah bersumpah terhadap bulan. Kenapa Allah bersumpah kepada makhluk? Allah mau tunjukkan, itu kuciptakan. Ketika Allah bersumpah kepada matahari, maka kamu harus berpikir, itu adalah ciptaan Allah. Kamu harus bisa bersyukur, matahari lebih besar, dia masih tetap dalam rotasinya. Kenapa ketika engkau kuberikan akal, kamu tidak bisa tetap dengan rotasimu sebagai fitrah manusia? Besok maksiat, besok mati, bunuh diri, dan sebagainya. Tak mau mensyukuri. Jadi ingin Allah menunjukkan bahwasanya makhluk Allah. Jadi sumpah Allah terhadap makhluknya supaya kita tahu bersyukur. Kenapa makhluk Allah yang lain bisa bersyukur kepada Sang Pencipta, kenapa kita tidak? Tapi kita diharamkan bersumpah demi langit, nggak boleh. Kita mesti bersumpah wallahi billahi tallahi, wajib dengan nama Allah. Nah, perkara sumpah juga sudah saya tulis ya, panjang lebar tentang sumpah. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Fadhal. Mengenai yang baru-baru ini terjadi Ustaz, dengan adanya 6 orang muslim yang terbunuh oleh instansi pemerintahan, ada di media sosial saya membaca jika setelah muslim untuk mendoakan pelaku pembunuhan muslim itu sendiri, Ustaz. Mendoakan? Maksudnya meninggal? Enggak, maksudnya yang pelaku pembunuhnya melaknat. Oh.
kalaupun yang membunuhnya seorang muslim sekalipun ya bagaimana itunya gitu Ustaz. Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Qur'an disebutkan man qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa saja sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Jadi apa yang saya posting itu banyak ulama-ulama, silakan nanti lihat HP saya. Itu banyak ulama-ulama yang mendukung. Jadi walaupun saya tidak setuju dengan cara-cara FPI, tapi bukan berarti harus ditindak dengan cara-cara yang di luar daripada konstitusi, undang-undang. Tidak boleh. Tapi ini masih dalam investigasi. Kalau memang betul itu penyerangan, nah itu lain lagi hukumnya nanti. Betul nggak dia menyerang? Pakai senjata api atau senjata tajam? Kalau betul, itu lain lagi hukumnya. Nah, itu saya tulis, sudah lama saya menulis tentang makar dan bugot ya. Itu sudah lama saya tulis. Tapi kalau memang itu rekayasa, maka wajib tidak. Karena nanti repot negara kita demokrasi sebesar ini jangan sampai dicederai dengan cara-cara anarkis, dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi memang kita harus siap. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi masalah itu. Jadi sekarang sudah dibuka Komnas HAM. Jadi maaf yang saya posting itu bukan untuk kita aja ya. Tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh saya share itu semua, tokoh-tokoh nasional. Silahkan cek HP saya. Jadi itu sudah dibuka. Silahkan nanti Komnas HAM. Betul nggak dia punya senjata tajam? Betul nggak dia betul-betul melawan? Nah itu lain lagi hukumnya nanti. Tapi kalau seandainya tidak betul, itu rekayasa, maka wajib dihukum. Wajib dihukum yang membunuhnya. Apa hukumnya? Melaknatnya, dosa dilaknat. Karena orang yang melakukan kejahatan, wa makaru syai' wa la yahiqu makru syai' illa bi ahlihi, kata Allah. Orang yang licik, orang yang melakukan kebezatan, orang yang melakukan makaru syai', makar bukan bahasa Indonesia, melakukan perbuatan jahat yang buruk, yang busuk, dia akan hancur, kata Allah. Wala yahiqu makru syai' illa bi ahli, kecuali diri dia sendiri akan menghancurkannya. Falan tajida li sunnat tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tak pernah aku ganti, kata Allah, siapa yang menzolimi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, pasti akan Allah balas di dunia akhirat. Dan sedikit pun takwil, tak ku geser, kata Allah. Ingat, dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berani membunuh tanpa hak, pertama kali akan Allah minta pertanggungjawaban perbuatan maksiat orang yang membunuh di akhirat nanti. Hati-hati itu. Hati-hati, nyawa itu nggak sembarangan. Makanya wajib kifarat, tobatnya kifarat itu. Jangan main-main. Kalau pemerintah membiarkannya, kita katakanlah presiden cuci tangan, dia diam saja, tidak mau menindak tegas, dia akan memikul dosanya itu. Makanya bahasa saya itu untuk pemimpin eksekutif dan legislatif. Ingat ya bahasa saya itu, bukan untuk personal, bukan untuk satu lembaga. Jadi nggak boleh ditutup-tutupi, harus dibuka. Udah, oke, mereka nggak perlu percaya beriman kepada hari akhirat. Demokrasi kita akan tercederai. Demokrasi kita akan tercederai kalau kita tidak jujur. Itu saja. Malah beruntung kalau dibuka, seandainya betul dia pakai senjata tajam dan dia memang betul-betul mau menembak polisi, lalu polisi berhasil mengalahkannya duluan, umpama, udah, polisinya yang berpahala. Dia dianggap bugot, makar. Bahkan orang yang bugot tidak usah disolatkan mayatnya. Kalau memang begitu, tapi kan secara logika kan belum bisa diterima. Karena begini, peristiwa itu dalam hitungan waktu jam kenapa bisa hilang? Seharusnya sedangkan orang tabrak mobil sama mobil saja, itu pasti polisi lain di situ. Di tempat peristiwa itu nggak akan boleh diangkat. Ini kenapa bersih? Nah, itu perlu dipertanggungjawabkan. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab.
Itu saja ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.